Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, wabil khusus Rais Syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama daerah Jakarta, Rais Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-daerah Jakarta, para ketua Tanfidiyah PCNU se-daerah Jakarta, Sohibul Ma'had Ki Haji Ihsanuddin, pengasuh Pondok Pesantren Bina Ulumah, jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama baik Syuriah maupun Tanfidiyah, ketua lembaga Banom, para peserta para konferwil yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu di Pesantren Bina Ulumah Komplek 2 untuk menyelenggarakan pra-konferwil. Jadwalnya siang hari ini nanti sudah selesai. Pra-konferwil baru dilaksanakan pertama kali ini, sebelumnya belum pernah ada. Jadi ini adalah tradisi baru yang kita coba dibawa ke DIY untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan agenda-agenda konferwil. Mulai pokok program, rekomendasi, keorganisasian maupun bahsul masail. Mungkin pelaksanaannya belum sempurna karena ini baru pertama kali, sehingga mohon dimaafkan apabila nanti dalam persiapan ini kami para pengurus BW agak tergesa-gesa maupun masih kurang sempurna. Namun demikian kami yakin bahwa langkah-langkah ini akan menjadi lebih baik di masa-masa yang datang karena dukungan penuh dari para pengurus cabang, pengurus Banom, lembaga yang ada di wilayah daerah Jakarta. Tentu saja kami berharap di dalam pra-konferensi ini nanti akan dibahas oleh para musyawirin hal yang menjadi tradisi di dalam pelaksanaan konferwil. Ada hal yang cukup baru di dalam pra-konferwil ataupun konferwil kali ini, yaitu untuk pertama kalinya saya kira juga di Yogyakarta, dalam pokok-pokok program pengurus wilayah niki nyun sewu rada nekat, menekatkan diri untuk memulai membuat indikator keberhasilan program. Ini belum pernah ada di dalam dokumen-dokumen konferwil sebelumnya, namun demikian tekad pengurus wilayah untuk memulai menilai diri sendiri terhadap program-program yang disusun, semoga ini nanti menjadi salah satu tonggak bagi kepengurusan wilayah khususnya di daerah Jakarta untuk ke depan, sehingga kita bisa mengukur apakah kepengurusan itu sukses atau tidak karena ada indikator keberhasilannya. Kalau pakai bahasanya Khatib Syuriah Kiai Hasan, orang pengurus NU sing ora sukses karena nggak ada indikatornya. Sehingga sekarang harus pakai indikator. Apapun hasilnya, kita berani memulai untuk menekatkan diri, mengukur apakah sebuah program itu berhasil atau tidak. Kita menggunakan beberapa indikator yang itu nanti kami mohonkan saran dan masukannya dari para musyawirin, khususnya para pengurus cabang sebagai mitra strategis pengurus wilayah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program di NU daerah Jakarta. Kita juga berharap pra-konferwil maupun konferwil yang akan datang insya Allah seminggu lagi menjadi alat konsolidasi organisasi, karena tantangan NU abad kedua betul-betul tantangan yang luar biasa. Tidak hanya dari internal Nahdlatul Ulama tapi juga dari eksternal Nahdlatul Ulama. Apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Ihsan itu salah satu indikasi bahwa tantangan kita luar biasa. Dari internal masih banyak pembenahan-pembenahan yang harus dilakukan, mulai hal-hal yang sifatnya tertib administrasi sampai pelaksanaan program. Sementara dari sisi eksternal saya kira perkembangan politik, ekonomi, teknologi, bahkan
kalau melihat hasil muktamar perubahan iklim maupun pangan ke depan betul-betul menjadi salah satu catatan yang luar biasa bagi kepengurusan NU di semua tingkatan, baik di pengurus besar sampai tingkat ranting. Karena itu ini juga merupakan tantangan buat para syuriah, saya kira, karena bagaimana kemudian ideologi Aswaja An-Nahdliyah mampu dikontekstualisasi terhadap tantangan-tantangan baru yang luar biasa. Hari ini kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh sendi kehidupan kita. Dan teknologi selalu memiliki dua sisi mata uang maupun dua sisi pisau. Digunakan dengan baik maka itu akan memberikan maslahat yang luar biasa, tapi apabila digunakan dengan tidak baik maka itu akan menjadi senjata yang juga luar biasa bagi siapapun. Hal-hal yang menjadi gagasan tadi disampaikan oleh Kiai Ihsan juga, matur nuwun, sudah memulai peran-peran global yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum sebagai salah satu jargon kepengurusan pengurus besar yang baru tentang peradaban dan kemandirian, itu juga harus kita ikuti sebagai sebuah program unggulan yang akan dilaksanakan di seluruh tingkatan wilayah. Jogja saya kira memiliki keistimewaan tersendiri karena kita daerah istimewa, bagaimanapun peran-peran global tadi harus juga bisa menjadi bagian dari juga peran-peran lokal di mana keraton ataupun kadipaten Pakualaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada keberadaan organisasi kita di daerah istimewa Jakarta. Dalam kerangka itu saya kira pokok-pokok program, rekomendasi, keorganisasian maupun bahsul masail yang sudah disusun sedemikian rupa oleh teman-teman di steering committee disodorkan kepada para kiai untuk nanti dibahas, untuk nanti dikritisi, untuk diberikan tambahan dan masukan supaya kemudian menjadi sebuah produk yang bisa kita laksanakan maupun menjadi bagian daripada ikhtiar kita berkhidmah kepada jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Sedikit contoh misalnya beberapa yang lalu bagaimana kawan-kawan dari lembaga Bahsul Masail membahas tentang cryptocurrency yang ternyata hasil Bahsul Masailnya berbeda dengan Jawa Timur, berbeda dengan gagasan di pengurus besar, tetapi saya kira otoritas keilmuan masing-masing itu memberikan warna yang luar biasa terhadap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi hari ini. Saya coba bisik-bisik dengan Ketua LBM Kiai Fajar, bagaimana katanya mandek dulu mas, katanya nanti dulu kita nunggu PB apakah ada gambar baru atau tidak tentang cryptocurrency. Saya tidak tahu Bapak-bapak sekalian memahami betul atau tidak tentang cryptocurrency karena ini barang baru yang hari ini sangat menggejala dan menjadi bagian dari ada yang menjadi bagian dari permainan, tapi juga ada yang menjadi bagian dari mencari nafkah, tapi juga ada menjadi bagian dari tanda kutip agak menggoyang sistem ekonomi. 3 hari yang lalu, Kazakhstan itu menghentikan internet 24 jam karena ada hacker. Setelah dihentikan 24 jam, harga Bitcoin turun hampir 9%. Itu salah satu contoh. Kalau para kiai nanti sewaktu-waktu sempat googling atau apa, bagaimana harga sebuah Bitcoin dari Rp50.000 hari ini sudah mencapai 614 juta rupiah dengan underlying transaksi yang tidak jelas. Ini tantangan betul bagi Nahdlatul Ulama ke depan terkait dengan persoalan ekonomi digital. Tidak mudah tetapi itu akan kita hadapi ke depan. Dengan demikian maka prakonferensi maupun konferensi wilayah dengan berbagai pokok bahasanya akan menemukan urgensinya dan kami dari pengurus wilayah sungguh-sungguh sangat berharap mohon sekali masukan dan saran dari kawan-kawan dari pengurus cabang agar di dalam penyusunan pokok-pokok program, keorganisasian, rekomendasi maupun bahsul masail betul-betul bisa menjadi bagian penting daripada khidmat kita semua kepada jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kita untuk berkhidmat dan juga
saya ingin mengucapkan pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus wilayah yang berpartisipasi aktif pada prakonferensi ini, jajaran pengurus cabang, kepada Kiai Ihsan yang sudah kerso direpoti untuk kesempatan kali ini, teman-teman panitia yang dipimpin oleh Kiai Muhajir, teman-teman panitia lokal yang dipimpin oleh PJ PJ Bantul dan MWC Pleret Kiai Profesor Imam Muhsin. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, sedaya kalepatan, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.